peristiwa KM50. Bab 1. Pendahuluan. Majelis Hakim Mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan juang keadilan. A. Hukum yang diintervensi sebagai alat represif kekuasaan. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, telah mengalami nasib menjadi pesakitan dihadapkan di depan pengadilan Lenrad Bandung 22 Desember 1930 sebagai terdakwa atas tuduhan penghasutan dan berbuat keonaran. Pasal yang dimunculkan oleh penuntut umum yang menuntut Soekarno salah satunya adalah pasal 171 Wetboek van Strafrecht KUHP yang berlaku saat masa penjajahan Belanda, di mana pasal tersebut kemudian dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana memunculkan pasal 14 yang rumusan deliknya sama dengan pasal 171 KUHP dengan perbedaan hukuman yang lebih berat menjadi maksimal 10 tahun. Apapun itu, tuduhan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran yang dituduhkan penuntut umum kepada Soekarno tidak bisa dipandang sebagai upaya pemerintahan kolonial untuk semata-mata menegakkan hukum. Akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari upaya rezim kolonial yang menjaga kelanggengan kekuasaan kolonialnya dari segala rongrongan pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Karenanya kemudian Soekarno membuka pidato nota pembelaannya yang diuraikan lagi dalam proses ini adalah proses politik. Ia oleh karenanya di dalam pemeriksaannya tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik. Soekarno sudah begitu jengah rezim penjajahan dengan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam bumi pertiwi dan penindasan terhadap anak bangsa. Soekarno menganggap proses hukum yang dialaminya adalah proses yang amat bau anjir atas kepentingan politik. Penjajah yang berhasrat merendam gerakan yang dibangun oleh Soekarno dan berbagai kalangan pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk dari kalangan ulama dan santri yang kritis atas eksploitasi penjajah terhadap rakyat Indonesia yang dimiskinkan dan dibodohi secara sistemik oleh kaum penjajah demi menjaga kelanggengan kekuasaan penjajah agar terus bisa menghisap secara besar-besaran segala kekayaan yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Sejarah kekuasaan hampir selalu berkutat pada dua persoalan utama kekuasaan, yakni bagaimana untuk merebut kekuasaan dan bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan sudah menjadi tabiat rezim zalim dimanapun berada untuk melihat hukum bukan sebagai instrumen menegakkan keadilan, akan tetapi semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Segala bentuk kritik dan perlawanan rakyat atas kekuasaan zalim, sekonstitusional apapun upaya yang ditempuh adalah ancaman bagi kekuasaan otoriter yang dengan segala perangkat dan sumber daya yang dimiliki dapat dengan mudah mendesain kasus hukum bagi kaum oposisi. Biarpun Indonesia yang sudah seabad merdeka dari rantai besi penjajahan, sayangnya tidak serta-merta menghilangkan eksploitasi serta pemiskinan dan pembunuhan sistemik yang ironisnya dilakukan oleh mereka yang mengaku sebangsa dan setanah air. Biarpun Indonesia telah menganut konsep negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtsstaat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi kecenderungan kekuasaan otoritarisme yang melihat hukum sebagai subordinat kekuasaan dan salah satu alat pelanggangan kekuasaan tidak juga hilang. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Wali Pers 2017 mengakui bahwa
hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakat lainnya. Dalam hal ini adalah politik. Politik kerap kali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum. Halaman 9. Mahfud MD mengutip Carter dan Hearst memberikan penjelasan tentang ciri-ciri totalitarisme yang diantaranya adalah dorongan negara untuk memaksakan persatuan dan usaha menghapus oposisi terbuka. Halaman 24. Tentunya persatuan yang dimaksud bukan persatuan Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Pancasila, yakni bersatu dengan tetap menghargai perbedaan. Yang kita semua menyetujuinya. Akan tetapi pemaksaan persatuan yang dimaksud adalah memaksakan untuk penyeragaman dengan apa yang diinginkan rezim otoriter. Karena itu, dalam upaya pemaksaan penyeragaman, segala bentuk oposisi adalah ancaman bagi rezim otoriter, sehingga harus ditumpas dan hukum acap kali intervensi untuk menjadi alat represif dalam misi penumpasan oposisi demi melanggengkan status quo kezaliman rezim otoriter. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan. B. Perintah untuk menegakkan keadilan. Perlu kami ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta senantiasa menegakkan keadilan sebagaimana termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. 1. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimanakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kepada Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 2. Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 3. Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'ul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basir. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat-ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Adil menjadikan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menyerukan kepada hamba-hambanya untuk menjadi pribadi yang mencintai keadilan dan berbuat adil terhadap semua manusia. Yang sikap itu ditujukan bukan hanya kepada kerabat terdekat atau bahkan hanya kepada mereka yang seiman, akan tetapi kepada seluruh manusia, tidak memandang suku, agama,
ras dan etnis, termasuk pada mereka yang berbeda dari segi pandangan politik. 4. Dari Abdullah bin Abi Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Abi Auf, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hati selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan syaitan pun menemaninya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1330, dihasankan oleh Syekh Albani. 5. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hakim ada 3 macam, 1 di surga dan 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan hakim yang menetapkan hukum dan kebodohannya, ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2315, Tirmizi nomor 1322, Abu Daud nomor 3573. Lafaz hadis ini bagi Ibnu Majah. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta dan pejuang keadilan, kami sengaja mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dimaksud dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, bukanlah dengan maksud untuk menggurui, melainkan sebagai harapan agar kiranya kita semua untuk bersikap dan berbuat adil, serta senantiasa menegakkan keadilan hanya bersandar pada kebenaran. Karena kami yakini bahwa memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan secara adil dan beradab. Bahwa pangkat dan jabatan yang diemban hanyalah titipan dan bersifat sementara, sehingga kita tidak perlu merasa takut akan kehilangan jabatan tersebut. Seharusnya jaksa dan hakim bisa mengambil hikmah dari perkara Habib Rizik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dituntut dan divonis secara zalim, di mana salah satu anggota majelis hakim meninggal dunia, dan beberapa hari setelahnya jaksa Nanang Marianto yang termasuk sebagai penuntut juga meninggal dunia. Maka ambil peristiwa tersebut sebagai pelajaran, dan apabila persidangan ini tidak berpegang pada tali keadilan, maka kami hanya bisa menyampaikan suatu saat nanti kepada para penegak hukum yang menangani perkara ini, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Di mana yang maha adil, yang akan mengadili segala perbuatan kita. Bahwa seperti yang majelis hakim dan penuntut umum ketahui bersama, fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Habib Bahar Smith tidak pernah membuat gaduh, onar dan menyebarkan berita bohong, hoax. Justru sebaliknya, pelapor yang telah bikin gaduh, dan Habib Bahar juga justru membuka tabir misteri kematian 6 syuhada pengawal Habib Rizik Syihab yang sampai sekarang belum terungkap. Izin melanjutkan bab 2, dakwaan dan pembahasan. 1. Dakwaan dianggap dibaca. 2. Pembahasan umum tentang Maulid Nabi. 1. Sejarah Maulid Nabi. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, seluruh pecinta keadilan yang kami cintai. Menurut sejarah ada 2 pendapat yang mengarai awal munculnya tradisi Maulid. Pertama, tradisi Maulid pertama kali diadakan oleh Khalifah Bidinilah, salah seorang khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Kemudian perayaan Maulid dilarang oleh Al-Aqdal bin Amir al-Buyusi dan kembali marak pada masa Amir di Ahkamillah tahun 524 Hijriah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Sakawi yang wafat pada tahun 902 Hijriah. Kemudian Maulid diadakan oleh Khalifah Mudaffar Abu Sa'id pada tahun 630 Hijriah. Dia mengadakan acara Maulid besar-besaran. Saat itu Mudaffar sedang berpikir tentang cara bagaimana negerinya bisa selamat dari kekejaman Temujin yang dikenal dengan nama Genghis Khan. Dari Mongol, Genghis Khan, seorang raja Mongol yang naik tahta ketika berusia 13 tahun dan mampu mengadakan konfederasi tokoh-tokoh agama
berambisi menguasai dunia. Untuk menghadapi ancaman demikian itu, Muzaffar mengadakan acara maulid. Tidak tanggung-tanggung, dia mengadakan acara maulid selama 7 hari 7 malam. Dalam acara maulid itu ada 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 100.000 keju, dan 30.000 piring makanan. Acara ini menghabiskan 300.000 dinar uang emas. Kemudian dalam acara itu Muzaffar mengundang para orator untuk menghidupkan nadi heroisme muslimin. Hasilnya semangat heroisme muslimin saat itu dapat dikobarkan dan siap menjadi benteng kokoh Islam. Pada masa Islam sedang mendapat serangan-serangan gelombang demi gelombang dari berbagai bangsa Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Inilah yang dikenal dengan Perang Salib atau The Crusade. Perang Salib I digelorakan oleh Paus Urban II pada tahun 1099. Laskar Eropa merebut Yerusalem dan mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan atau jihad dan persaudaraan atau ukhuwah. Sebab secara politis terpecah belah dalam banyak kerajaan dan kesulitan, meskipun khalifah tetap satu, yaitu Bani Abbas di Baghdad sebagai lambang persatuan spiritual. Menurut Salahuddin, semangat juang umat Islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat kepada Nabi mereka. Dia mengimbau umat Islam di seluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati, kini dirayakan secara massal. Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari iparnya Mujaffaruddin Yakburi yang menjadi atabib atau semacam bupati di Irbil, Suriah Utara. Untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani, Mujaffaruddin dari istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Cuma perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekadar perayaan ulang tahun biasa. Pada mulanya, gagasan Salahuddin ditentang oleh para ulama, sebab sejak zaman Nabi peringatan seperti itu tidak pernah ada. Lagi pula, hari raya resmi menurut ajaran agama cuma ada 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi Salahuddin menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual, sehingga tidak dapat dikategorikan bid'ah yang terlarang. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari Khalifah An-Nasir di Baghdad, ternyata Khalifah setuju. Maka pada ibadah haji bulan Dzulhijjah tahun 579 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Haramain, 2 tanah suci Makkah dan Madinah, mengeluarkan instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika kembali ke kampung halaman masing-masing segera menyosialisasikan kepada masyarakat Islam di mana saja berada, bahwa mulai tahun 580 Hijriah tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang membangkitkan semangat umat Islam. Salah satu kegiatannya diadakan oleh Sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 atau 580 Hijriah adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pemenang yang menjadi juara pertama adalah Syekh Ja'far Al-Barjati yang karyanya dikenal sebagai kitab dari Nabi sampai saat ini. Ya, di kampung-kampung sering dibacakan pada peringatan Maulid Nabi. Ternyata peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Salahuddin itu membuahkan hasil yang positif. Semangat umat Islam menghadapi perang segera kembali. Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan sehingga pada tahun 583 Hijriah Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan bangsa Eropa dan Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kembali sampai hari ini. 2. Pengertian Maulid Nabi. Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad SAW bermakna hari, tempat atau waktu kelahiran Nabi yang peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Hal itu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan, dan mengikuti perilaku yang terpuji dari diri Rasulullah SAW. 3. Pendapat para ulama tentang Maulid Nabi. Bulan Rabiul Awal
bagaimana tidak istimewa. Pada bulan tersebut manusia terbaik, hamba Allah dan utusan Allah termulia dilahirkan di dunia. Pada abad 15 yang lalu, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 576 Masehi, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Setiap tahun hari kelahirannya dirayakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Berbagai cara mulai di tingkat desa hingga istana negara menyelenggarakan perayaan Maulid. Lantas bagaimana pendapat para ulama empat mazhab mengenai tradisi perayaan Maulid Nabi tersebut? 1. Al-Imam Asyuyuti dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan, "Huwa minal bid'ah hasanati lati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadri nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsari bi maulidihi syarif." Artinya, perayaan Maulid termasuk bid'ah yang baik. Pelakunya mendapat pahala sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menampakkan kemeriahan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, "Yustahabu lana idharu syukri bi maulidihi Shallallahu Alaihi Wasallam wal ijtima'u wa it'amu ta'ami wa nahwu dzalika min wujuhi qurubati wa idhari masar." Artinya, sunnah bagi kami untuk memperlihatkan rasa syukur dengan cara memperingati Maulid Rasulullah SAW, berkumpul, membagikan makanan dan beberapa hal lain dari berbagai macam bentuk ibadah dan luapan kegembiraan. Dari kalangan Hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mengatakan, "I'lam anna minal bida'i mahmudati amala maulidi syarif min as-sahari ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam." Artinya, ketahuilah bahwa salah satu bid'ah yang terpuji adalah perayaan Maulid Nabi pada bulan dilahirkan Rasulullah SAW. Bahkan setiap tempat yang di dalamnya dibacakan sejarah hidup Nabi SAW akan dikelilingi malaikat dan dipenuhi rahmat serta ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnu Al-Hajj, ulama dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan, "Ma min baitin aw mahala aw masjidin quriya fihi maulidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu ahla dzalika makani wa amahumullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan." Artinya, tidaklah suatu rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali malaikat mengelilingi penghuni tempat tersebut dan Allah memberi mereka limpahan rahmat dan keridhaan. Al-Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali mengatakan, "Fa'tadimu maulidi wa tafaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu bihi ajrun adimu li husni qasdihi wa ta'dimihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut. Karena niat baiknya dan karena telah mengagungkan Rasulullah SAW, bahkan merayakan Maulid Nabi bisa menjadi wajib bila menjadi sarana dakwah yang efektif untuk menandingi perayaan-perayaan lain yang terdapat banyak kemungkaran. Syekh Al-Mubashir Al-Tahmadi